Kemudian buat ibu-ibu nih, khusus buat ibu-ibu, jangan lupa ya, kalau pengen rezekinya lancar terus, setiap kali suami ngasih duit, ya, berapapun suami ngasih duit, jangan pernah lupa baca Alhamdulillah Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Apa kabar sobat podcast? Jumpa lagi bersama kami podcast Kemenak Tangsel dalam edisi Ngobrol Santai Ramadan. Kali ini topik yang akan kita bawa adalah jangan takut miskin. Untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio kami Ustadz Saiful Mujmal LCMA. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Kang Haji. Masya Allah, sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Ini topiknya menarik sekali ini Ustaz ya. Iya. Jangan takut miskin. Dimana mungkin di Ramadan banyak orang yang takut miskin ini. Iya. Nah ini bisa mungkin Ustaz menjelaskan apa nanti mungkin kita akan bicara apa amalan-amalan, mungkin ada amalan-amalan yang bisa pelancar rezeki. Ini bukan uka-uka ya tapi ya, iya. tapi ini berdasarkan nas ya. Iya. Atau bagaimana cara mengelola rezeki gitu, karena bagaimanapun rezeki itu kan katanya bukan dicari tapi dijemput kan. Dijemput, gitu. betul. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan sedikit sebelum kita dialog. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Sahabat podcast Kemenak Tangsel dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah berjumpa lagi di channel yang sama, yaitu podcast Kemenak Tangsel. Kali ini kita akan membahas tentang tema yang sangat menarik, yaitu jangan takut miskin. Jangan takut miskin, Masya Allah. Jadi perlu kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah membagi-bagi rizki kepada hamba-hambanya itu sangat adil. Ya. Jadi kenapa kadang ada orang-orang yang merasa miskin, ya? Karena mereka menganggap bahwa yang namanya rizki itu hanya uang saja. Padahal di dalam tubuh kita ini semuanya nikmat dan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kenapa masih ada orang yang mengeluh ini itu dan sebagainya? Karena dalam hatinya itu tidak ada rasa syukur, rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada satu kisah dijelaskan di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhi Arba'in Nawawiyah, karya daripada Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jardani. Beliau menyebutkan satu kisah Nabi Musa alaihissalam. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam itu didatangi oleh kaumnya. Ya, salah satu kaumnya itu mendatangi Nabi Musa alaihissalam kemudian bertanya, "Wahai Nabi Musa, doakan saya supaya saya ini jadi orang kaya. Karena saya ini hidup sudah serba kekurangan. Ya. Saya ini hidup sudah serba susah. Katanya kamu ini pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Anta kalimullah. Kamu itu orang yang pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Doakan saya supaya saya ini jadi orang kaya." Kemudian apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ya, bersyukurlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata satu kaumnya, dia berkata kepada Nabi Musa, "Bagaimana saya bisa bersyukur? Karena saya ini serba kekurangan. Saya nggak punya harta." Kemudian kata Nabi Musa, "Ya karena kamu nggak bisa syukur, padahal di dalam dirimu itu ada banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu masih sehat kan? Masih. Organ tubuh dalam kamu masih lengkap kan? Masih. Ya tangan kamu masih bisa berfungsi? Masih. Mata kamu masih bisa? Bisa. Ya kalau kamu bersyukur, ya pasti Allah tambahin nikmatnya." Kemudian kembali si orang miskin ini berkata, saya nggak bisa bersyukur karena saya nggak punya harta." Kata Nabi Musa apa? "Ya berarti nanti kamu selamanya miskin." Dan ternyata benar. Ya hidup dia itu malah bukan berubah, tapi malah tambah belangsak bahasanya, tambah miskin dan sebagainya. Kemudian satu kaum Nabi Musa alaihissalam datang kepada Nabi Musa, "Ya Musa, saya pengen jadi orang miskin." Kaum yang beda ini. Beda ya. Jadi orang kaya di zaman Nabi Musa ini laporan kepada Nabi Musa, "Ya Nabi Musa,
saya pengen jadi orang miskin. Orang kaya menjadi miskin Iya. kebalikannya. Masya Allah. Saya pengen jadi orang miskin. Saya udah bosan kaya. Ya, karena semua harta sudah saya punya. Kemudian semua makanan sudah pernah saya makan dan sudah pernah saya cicipi. Ya, rumah semua udah banyak saya ini. Harta benda semua banyak. Ya. Saya pengen jadi orang miskin. Ya. Kemudian apa kata Nabi Musa? Kamu gak usah bersyukur. Ya. Dengan itu kamu akan miskin. Kemudian apa kata orang ini? Bagaimana mungkin saya nggak bersyukur kepada Allah, sedangkan semua yang ada di tubuh saya ini semuanya nikmat. Masya Ya. Allah. Apa kata Nabi Musa? Wah, kamu nggak akan pernah miskin nih. Kamu karena hidupmu selalu bersyukur kepada Ya. Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini jelas, ya, sering disampaikan oleh para kiai, para ustadz, para ulama, ya. Jika kalian bersyukur kepada Allah, la zidannakum, pasti saya tambahi kalian nikmatku. Tulaknya lah taukid Ya, ya. lam takkid, ya, penegasan. Penegasan. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangat dahsyat. Kemudian di lain ayat juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum." Ya. Ingatlah kalian kepadaku, maka saya pun akan mengingat kalian. Jadi kemudian para ulama tafsir ada yang mengatakan bahwa fadhkuruni adzkurukum, ingatlah kepadaku dengan cara bersyukur, maka lazidannakum, ya, saya akan tambahi nikmat untukmu. Jadi kalau kita selalu ingat kepada Allah dengan bersyukur, maka pasti Allah akan mengingat kalian dengan menambahi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atau menambahi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak ada orang di dunia ini yang miskin, semuanya kaya. Ya, yang miskin itu hatinya sebenarnya. Hatinya. Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad, ada satu makalah ulama, as'adun nas man lahu qalbun qani'un. Orang yang paling bahagia di dunia adalah orang yang memiliki hati yang qanaah. Menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Puas taala. menerima. Puas, ya. Kemudian ada ini Ustaz, ada ungkapan ini ya. Saya sering juga mendengar ini ungkapan dari orang itu. Ustaz, Allah itu adil atau enggak sih? Jadi dia memperanjakan keadilan Allah ini. Saya sudah sholat, sudah beribadah, puasa, tapi kok hidup saya masih sulit, Ustaz. Sementara tetangga saya itu yang nggak pernah sholat, yang nggak pernah ibadah, tapi hidupnya nikmat sekali, bergemblang harta. Itu gimana cara menjelaskan pada orang-orang yang punya pikiran seperti itu, Ustaz? Ya. Jadi di dunia ini ada orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia beriman, tapi rizkinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kelancaran rizkinya itu bukan karena karunia Allah dan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dia, tapi karena istidraj. Ya, Allah benci dengan rengekan mereka. Sehingga Allah ngasihnya itu tidak dengan kerelaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mungkin bisa dijelaskan kan ada pemirsa yang tidak kurang paham istidrot itu sendiri apa artinya? Istidraj itu pemberian Allah Subhanahu wa taala karena atas dasar Allah murka dengan orang itu. Oh, jadi memang sengaja dikasih oleh Allah gitu ya. Ya. Diulur-ulur gitu Iya. ya. Jadi sengaja Allah benci dengan rengekannya sehingga langsung dikasih aja. Udah langsung kasih aja. Kadang-kadang ada orang yang setiap hari menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah karena mencintai, menyukai tangisan-tangisan mereka, akhirnya pemberiannya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bukan berarti Allah nggak adil. Allah itu maha adil. Atau mungkin dalam istilah sufi saya pernah membaca itu ada ulama yang bernama Yahya Al-Bakka gitu ya. Dia minta pada Allah, kemudian kok doanya nggak dikabul-kabulkan, padahal udah tahunan gitu. Iya. Kemudian seakan-akan dia berbisik, aku tidak mau mengabulkan doamu wahai Yahya, tapi aku selalu rindu dengan suaramu. Betul, Masya itu Allah itu ya. luar biasa. Gitu. Nah itu bagi orang yang mungkin sudah merasa beribadah dengan benar, kemudian merasa taat lah gitu kurang lebih, kemudian rezekinya mungkin belum sesuai dengan apa yang diharapkan, Iya. dengan kemudian suuzon pada Allah gitu. Jangan. Boleh jadi rizkinya itu akan Allah berikan nanti di akhirat. Ya, diganti oleh Allah dengan pahala yang dahsyat luar biasa. Jadi jangan pernah berputus asa dan jangan pernah pesimis. Ya, dan jangan pernah menyangka bahwa Allah itu nggak adil. Jangan. Ya, jangan pernah terbesit dalam hati kita Allah itu nggak adil. Jangan. Ya, meskipun kita sudah sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apa yang kita minta belum dikabul,
boleh jadi permohonan kita kepada Allah itu nanti akan diganti oleh Allah besok di hari kiamat dengan pahala yang luar biasa. Karena kan makna dari istijabah kan ada 3, ya. Sebagaimana ada ajabah, ada yujibu, ada istajabah. Istajabah itu jadi gimana beda ya? Iya, beda. Jadi istijabah itu doa itu maknanya ada 3, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, qad takunul ijabah bi ainil matlub. Ya. Jadi semua doa pasti dikabulkan oleh Allah. Ya. Baik itu masalah permohonan rizki itu semuanya pasti dikabulkan oleh Allah. Cuman ijabahnya itu ada yang langsung, ada yang enggak langsung. Qad takunul ijabah bi ainil matlub. Terkadang Allah mengijabahi doa manusia sesuai dengan apa yang diminta oleh manusia. Misalnya manusia minta duit, ya Allah kasih. Minta rezeki, ya, minta rezeki, Allah kasih. Minta ini itu Allah kasih langsung. Gitu kan, minta jodoh bi ainil matlub, ya. Sesuai dengan apa yang diminta. Ya, sesuai dengan apa yang diminta. Kemudian qad takunul ijabah bi daf'id dorari wal musibah. Kadang-kadang pengijabahan doa manusia itu dengan tertolaknya bala dan musibah. Dia terhindar dari musibah karena doanya itu. Iya, itu juga rizki loh. Rizki juga benar. Iya, luar biasa. rizki yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, qad takunul ijabah bi thawabin katsirin fi yaumil qiyamah. Kadang-kadang pengijabahan doanya Allah itu dengan cara Allah mengganti pahala yang besar besok di hari kiamat. Jadi tidak dikabulkan di dunia, tapi di akhirat. Saya pernah mendengar ungkapan Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa di akhirat nanti itu ada orang yang terheran-heran. Betul. Mendapatkan pahala yang begitu besar. Iya. Padahal dia nggak pernah melakukan ibadah itu di dunia. Iya. Nah saat itu katanya ada yang bersik, itulah doa-doamu yang belum dikabulkan di dunia. Betul. Jadi dia merasa Masya Allah ini kalau begini tahu begini besarnya, ya doa saya nggak mau dikabulkan di dunia, maunya di akhirat saja gitu ya. Jadi tadi 3 ada yang berdasarkan permintaan, ya, ada yang mungkin diganti sebagai bala dan musibah, ada juga yang dan doa itu pasti dikabulkan. Pasti, ya. kan udah janji Allah, ud'uni astajib lakum. Pasti itu. Ya itu astajib itu sebagai jawaban dari fi'il amar. Ud'uni astajib. Makanya fi'il mudhari tapi dibaca sukun. Ya kan? Astajib lakum. Maka pasti saya mengijabahi doa kalian gitu. Iya, jadi tapi apa ada syarat agar doa itu dikabulkan Allah? Ya. Kan gini Allah itu kan doa dalam ayat dalam surah Al-Baqarah itu kan disebutkan wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kan ujibu da'watad da'i itu kan juga ayat seperti itu kan. Aku akan mengabulkan doa yang memohon padaku, tapi ada ayat akhirnya falyastajibu li wal yu'minu bi. Apakah itu menjadi syarat agar doa itu bisa dikabulkan? Ya, artinya dia berusaha melakukan perintah Allah atau mungkin dia berdoa tapi dia bermaksiat pada Allah. Nah, ini menarik nih. Ini ayat ini kan sambungannya dengan ayat Ramadan. Puasa. Betul. Artinya sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa Ramadan ini adalah syahrul istijabatud doa. Bulan di mana doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah SWT. Dan memang ada syarat-syarat doa agar supaya cepat dikabulkan oleh Allah. Falyastajibu li, penuhi dulu kewajibanku. Ya kan? Penuhi dulu kewajiban-kewajiban yang aku berikan kepadamu, ya. Kalau kita sudah memenuhi kewajiban-kewajiban dari Allah, ya sholat, puasa dan sebagainya, kemudian beriman kepada Allah, fal yu'minu bi. Beriman kepada Allah, harus yakin maksudnya. Harus yakin bahwa doa-doanya ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Ya, berdoalah kepada Allah dan harus yakin bahwa doanya itu pasti dikabulkan oleh Allah. Jadi syarat doa cepat dikabul, ya kita penuhi kewajiban Allah. Berusaha, ya. Minimal ada usaha untuk melakukan perintah Allah. Ya. Kemudian beriman kepada Allah, percaya dan harus yakin bahwa doanya dikabulkan. Jangan ragu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa doa itu bukan dikabulkan sesuai, bisa jadi bukan dikabulkan tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Waktu kapannya pun itu bukan sesuai yang kita inginkan. Allah lebih tahu, gitu kan? Mana kebutuhan kita dan kapan waktunya itu. Kan doa itu tidak seperti kita makan di warteg, Ustaz. Betul. Saya sering mengatakan gitu. Doa itu kan tidak seperti makan di warteg. Kalau kita makan di warteg kan, Mbak, saya pesan ini tunjuk gitu kan, touchscreen gitu kan. Misalnya ikan asin dengan sayur asam. Kemudian ketika dihadirkan oleh pelayannya, yang datang sop iga, gitu kan? Kita pesannya ikan asin dengan sayur asin, datang sop iga. Cenderung orang itu menolak. Mbak, ini bukan pesanan saya. Ini saya pesannya ikan asin dengan sayur asam. Padahal iga itu
lebih enak gitu kan. Nah kadang-kadang orang mungkin berpikir gitu, doa itu berdasarkan apa yang dia minta, apa yang dia pesan gitu ya. Sehingga kalau misalnya dia minta rezeki kemudian dikasih sehat, dianggapnya bahwa doanya tidak dikabulkan gitu ya. Padahal tidak seperti itu Ustaz ya. Betul. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi jangan putus asa dalam berdoa gitu kan, apalagi sampai menyalahkan Allah karena dia tidak dikabulkan doanya. Nah, itu jelas tauhidnya itu udah cacat. Gitu Cacat kan. tauhidnya. Insya Allah kalau belajar tauhid dengan benar, insya Allah tidak ada ungkapan-ungkapan atau terbesit di hati kita bahwa Allah itu nggak adil. Naudzubillah min dzalik. Itu bisa merusak tauhid kita, ya kan. Maka dalam kitab Nurul Dhalam, Syarah Aqidatul Awam itu nggak boleh yang ngomong Allah itu nggak adil dan sebagainya. Karena ini banyak diungkapkan orang-orang Islam juga Ustaz. Banyak Allah nggak adil gitu ya. Saya pernah bertanya, Allah itu adil kan Ustaz? Adil, kok saya sudah berdoa begini-gini gitu kan, kayak tadi yang saya jelaskan tadi gitu. Sementara orang yang tidak beriman atau orang yang pelaku maksiat kok tampaknya hidupnya bahagia sekali gitu dalam pandangan dia gitu ya. Saya saat itu mengilustrasikan begini. Ada seorang musafir, dia sedang berjalan, kemudian dia capek gitu, dia akhirnya duduk di sebuah pohon seri. Pohon seri tahu Ustaz ya? Duduk kemudian sambil ngantuk-ngantuk gitu kan. Di sampingnya itu ada pohon labu, ya, pohon semangka gitu ya. Dilihat dia pohon seri, kan buah seri itu kecil-kecil. Iya. Dia bingung, dia akhirnya bertanya tuh hatinya, ini Allah gimana nggak adil ini? Pohon seri yang besar, buahnya kecil. Pohon labu atau semangka yang merembet ke buahnya besar-besar gitu. Terbalik, harusnya labu itu buahnya besar, pohon seri itu buahnya besar gitu kan. Allah nggak adil, sambil ngantuk-ngantuk gitu. Tiba-tiba jatuh buah seri kena hidungnya. Baru dia mikir, Masya Allah, ini kalau buah seri sebesar pohon labu udah patah hidung saya. udah berantakan. Nah jadi mungkin karena kita tidak memahami keadaan Allah, akhirnya kita seuzon pada Allah gitu Ustaz ya. Naudzubillah min dzalik. Nah itu sangat dilarang ya Ustaz ya. Sangat dilarang. Padahal ibadah yang paling dahsyat itu adalah husnudzon billah. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah berdasarkan prasangka hambanya. Ana inda dzanni abdi bihi ya. Masya Allah. Saya ini sesuai dengan prasangka hambanya. Jangan pernah berprasangka buruk atau suudzon kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Ya, gimana caranya perbaiki akidah? Ngaji kitab ya paling dasar lah, Aqidatul Awam yang benar dengan guru-guru yang baik dan benar. Insyaallah nanti akidahnya mantap. Baik Ustadz, ini sangat menarik ini. Artinya selama Ramadan gunakan doa bulan ini dengan memperbanyak doa, Allah pasti mengabulkan, ya kan? Itu janji Allah. Mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk pemirsa podcast. Jadi ada amalan nih, ya. Ada amalan dari Syekh Nawawi Al-Bantani tertuang dalam kitab Kasyifatus Saja bahwa barang siapa melakukan beberapa amalan ini maka terhindar dari kefakiran. Tadi kan temanya masalah rezeki nih. Betul. Ya, biar rezekinya lancar. Ya, maka amalkan beberapa amalan yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Pertama, ini menarik ini nih ya. Harus simak, saya tulis ini nih ya. Pertama dalam kitab Kasyifatus Saja, ini jangan nyapu malam hari. Jangan menyapu malam hari. Jangan nyapu rumah malam hari ya. Alasannya apa ya? Wallahu a'lam. Gitu. Pokoknya di kitab Kasyifatus Saja seperti itu. Mungkin jangan membiasakan kali ya. Kalau kita lagi pengajian kemudian kotor ya harus disapu kali ya. Jadi jangan membiasakan. Jangan membiasakan nyapu malam hari. Kemudian yang kedua, jangan tidur ba'da sholat subuh. Wah, ini nih. Ini waktu yang paling enak di bulan puasa ini habis subuh tidur. Kan? Secara medis juga nggak baik ya kan. Kemudian secara agama juga nggak baik ya dalam hal rezeki itu. Kemudian jangan sering memakai sisir yang udah ompong, rontok rasanya udah rusak ya. Rusak. Itu nanti bisa mewarisi kefakiran. Ya. Masya Allah, ini banyak yang masih nggak tahu ini kayak gini. Kemudian jangan sering menimbun sampah di dalam rumah. Jadi kalau udah sampah udah penuh nih, tong sampah udah penuh, jangan pernah menginapkan sampah di dalam rumah, langsung dibuang. Pokoknya ada sampah di kebun, buang gitu ya. Kadang-kadang kan kita malas buang sampah, akhirnya ditimbun tempat sampah di dapur gitu ya. Kemudian jangan pernah numpuk-numpuk bekas-bekas yang kotor ya. Jangan biarkan bekas-bekas kotor ini numpuk ya. Ini buat ibu-ibu nih. Kalau ada piring yang numpuk kotor langsung buru-buru dicuci. Ya. Karena piring kotor yang numpuk itu bisa menghalangi datangnya rezeki ya.
Kemudian buat ibu-ibu nih, khusus buat ibu-ibu, jangan lupa ya, kalau pengen rezekinya lancar terus, setiap kali suami ngasih duit, ya, berapapun suami ngasih duit, jangan pernah lupa baca Alhamdulillah Barakallah. Alhamdulillah Barakallah. Barakallah. Ya, ini sepele ya, tapi insya Allah pengaruhnya sangat luar biasa. Kadang-kadang yang ada bukan baca doa ini, Ustaz. Iya. Dikasih duit, kok cuma segini sih? Nah, itu jangan. Akhirnya nanti malah tambah sempit itu rezekinya ya. Jangan ada kalimat-kalimat kok segini sih, ini mah nggak cukup, nanti nggak cukup beneran. Jadi pada pada istri, Ya. ketika dikasih rezeki oleh suaminya uang, jangan pernah mengeluh, tapi mengucapkan Alhamdulillah, Barakallah. Bahkan ada satu nih, saya dapat ijazah dari guru saya. Ada satu ayat yang perlu dibaca. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Surat apa itu kalau bisa? Wah, saya lupa itu sudah apa. Kita cari, Jadi ya. inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Dibaca satu kali Alhamdulillah Barakallah, inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Ya, kemudian kita lihat nih duitnya. Ya Allah, berkailah duit yang telah diberikan oleh suami saya, ya Allah. Udah cukup. Insyaallah ya, berapapun uang yang diberikan suami ke istrinya, insyaallah kalau baca doa-doa itu, insyaallah rezekinya itu diberkahi oleh Allah, pasti itu. Insyaallah. Insyaallah. Baik Ustaz, terima kasih telah menjelaskan ini, memberi pencerahan mungkin bagi terutama bagi ibu-ibu ini di rumah ya. Jadi jangan takut miskin, karena sesungguhnya rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk hidup termasuk binatang yang melata sudah ditentukan rezekinya. Tugas kita hanya ikhtiar, dan rezeki itu sebenarnya saya ada ungkapan Ustaz. Seandainya rezeki itu dicari menggunakan akal, maka pasti banyak binatang yang kelaparan. Iya. Jadi artinya rezeki itu sudah disiapkan. Orang tanpa akal pun sebenarnya rezeki itu sudah Iya, ada. sudah disediakan. Kita sebagai kita manusia harus ikhtiar saja, usaha ya. Jadi ikhtiar itu wajib, hasilnya sunnah sesuai dengan ketentuan Allah. Baik, terima kasih Ustaz atas kedatangannya di podcast Kemenang Tansel. Semoga bermanfaat. Demikian Sobat Podcast Kemenang Tansel, bincang-bincang kami bersama penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, Bapak Ustaz Saiful Mujmal LCMA. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen atau share ya podcast Kemenang Tangsel. Saya Azharul Fuad bersama kru yang bertugas, Bang Syahrul Hidayat. Mohon undur diri. Kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ustaz. هل هلالك يا هلا بك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك صوم وطاعة للرحمن صوم وطاعة